Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Nama saya Virginia Mamoya, saya dari kelas 2 MP2. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang customer service, yang dimulai dari pengertian customer service. Customer service adalah sebuah kegiatan yang diperuntukkan atau ditujukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan atau konsumen atau nasabah melalui pelayanan untuk memenuhi kegiatan dan kebutuhan pelanggan. Maksudnya di sini customer service adalah torang pe kegiatan dalam memenuhi torang pe customer pe kepuasan atau DP kegiatan, pokoknya DP keinginan, kebutuhan, DP proses torang yang penuhi gitu. Lalu tugas dari seorang CS adalah menerima, melayani, dan menyelesaikan problem atau masalah dari pelanggan itu sendiri. Nah, dan customer service dibagi menjadi dua, yaitu internal CS dan external CS atau internal customer service dan external customer service. Internal customer service adalah hubungan yang dijalani atau hubungan yang hubungan yang dijalani oleh perusahaan dengan karyawan dan pemegang saham, atau misalnya orang tetap harus berhubungan baik dengan sesama karyawan dan pemegang saham, karena mau bagaimanapun orang membangun dan menjalani bersama-sama ini satu perusahaan ini untuk menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Kalau orang tidak berkomunikasi atau tidak menjalani atau tidak menjalin hubungan yang baik, pasti tidak akan mulus orang pe perusahaan. Nah, selanjutnya external CS adalah atau external customer service adalah hubungan yang dijalin oleh perusahaan dengan konsumen, dengan khalayak sekitar dan semuanya yang di luar dari perusahaan. Nah, ini maksudnya CS atau perusahaan berhubungan dengan dunia luar, yaitu dengan konsumen, karena kalau ada konsumen atau pembeli atau nasabah, bagaimana perusahaan mau berjalan dengan baik gitu. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepuasan pelanggan, yaitu yang pertama adalah memberikan fasilitas atau pelayanan dengan baik. Ya, di mana-mana yaitu paling dibutuhkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan itu sendiri atau konsumen itu sendiri, karena dimulai dari misalnya dia mau masuk pintu misalnya bank dan begitu atau perusahaan begitu, dari muka pintu jo orang so beli salam, so bersikap ramah kepada konsumen atau pelanggan, so pasti dia itu akan merasa terkesan begitu dong. Oh, menarik ini, dari muka jo kita so rupa so dijemput, so dilayani dengan baik, apalagi di dalam begitu dong. Dia so berekspektasi, so berharapan bahwa dia akan terkesan dengan baik di situ, di tempat itu. Lalu yang kedua, melayani dengan jelas, tidak bertele-tele. Di sini itu dibutuhkan sekali untuk meningkatkan kepuasan dari seorang pelanggan, karena dengan orang memberikan penjelasan atau pelayanan yang jelas tanpa bertele-tele, orang itu lebih tertarik pada orang perusahaan itu sendiri, karena misalnya orang menjelaskan tentang produk atau sedang dalam proses melayani indang, orang berjelaskan rupa bata-bata, rupa iyo ini produk dia begini kok, begini itu kan bertele-tele, atau orang bingung-bingung dang di dalam hati, aduh apa kok ini bagaimana kok, dan kita langsung lupa. Dia pun sendiri sebagai konsumen pasti langsung mendapat tahu, masa yang bekerja di sini atau yang punya di perusahaan ini tahu. Dari situ pun dia langsung malas dengan tompe perusahaan atau tompe produk atau jasa. Jadi lebih baik orang menjelaskannya dengan jelas. Orang cari mengerti dulu apa yang orang produk, kualitas, jasa begitu orang dengan baik, agar orang bisa melayani dan menjelaskan dengan baik juga kepada konsumen. Selanjutnya, mengenali konsumen dengan baik atau menjalin hubungan yang baik dengan konsumen. Itu pun penting, karena jika konsumen sudah merasa nyaman dengan orang, pasti orang so lebih terbuka begitu orang, so lebih percaya begitu. Dan orang jadi lebih nyaman pada orang perusahaan, orang produk itu sendiri. Jadi itu adalah faktor yang sangat penting gitu. Selanjutnya, menerima saran atau kritikan dari konsumen, dari luar gitu dong.
Dengan orang menerima saran dan kritikan dari konsumen, pelanggan, itu bisa membuat orang perusahaan itu lebih naik. Karena jika orang tidak menerima dorang saran atau dompet kritikan, itu tandanya orang perusahaan nih mau berkembang lebih, belajar lebih. Kalau orang menerima saran dari orang lain dan kritikan, itu tandanya orang perusahaan ingin lebih maju, ingin mengevaluasi lagi apa yang salah atau apa yang kurang dari dompet perusahaan untuk membuatnya menjadi lebih baik. Selanjutnya, yang terakhir, memberikan produk atau jasa yang berkualitas atau yang lebih baik lagi. Nah, di situ maksudnya dengan orang mengevaluasi dompet produk, pas orang memberikan produk atau jasa yang berkualitas pada orang pasti lebih suka, karena produk atau jasa itu adalah inti juga dari dompet perusahaan. Nggak ada itu, orang nggak mungkin menjalankan dompet usaha gitu. Selanjutnya, orang sebagai seorang customer service itu penting bagi orang untuk mengetahui orang pelanggan dan orang kualitas jasa atau produk itu sendiri. Karena dengan orang mengetahui dompet pelanggan dan dompet kualitas jasa, sama dengan misalnya ini rumah makan contoh. Ini pelanggan A ini dia tidak terlalu suka pedis, dia lebih suka yang standar tidak pedis dan begitu, atau yang tidak pedis. Dan di pelanggan B ini dia suka yang memang yang pedis gitu. Jadi yang kita mau bikin kita produk itu lebih baik, mesti ada dua-dua, yang pelanggan A suka dan yang B suka, supaya kita kualitas produk atau jasa atau tapi perusahaan ini bisa dinilai dengan baik dan bisa diminati oleh banyak peminat, banyak pelanggan gitu. Dan dengan orang mengetahui itu, orang perusahaan lebih banyak dikenal dan lebih tinggi lagi dengan kita melakukan hal itu. Selanjutnya, dimensi kualitas jasa. Dimensi kualitas jasa terbagi atas 5, yaitu yang pertama tangible atau nyata. Tangible atau nyata itu seperti orang misalnya contoh ini rumah sakit. Dari orang datang sudah lihat DP gedung, DP ada foto ambulans, datang di pada DP lobby itu ada tempat duduk, foto orang mau tunggu akang, ada DP poli, ada DP dokter atau DP fasilitas lain, itu sudah paling, itu namanya tangible atau nyata yang dapat orang lihat langsung. Selanjutnya itu adalah empati atau perhatian kepada konsumen. Itu perhatian yang orang berikan kepada orang itu adalah hal yang besar juga dan harus orang cermati baik-baik, karena jika orang tidak ramah pada orang konsumen itu sendiri, pasti orang tidak akan suka pada orang produk atau jasa. Selanjutnya adalah responsiveness atau orang kecepatan dalam orang membuat atau melayani pada orang, itu yang dinilai juga. Karena misalnya orang lambat dan begitu loyo, mana mungkin orang mau lebih terkesan dan pada orang perusahaan itu adalah kemungkinan kecil kalau dong mau tertarik. Karena ada orang respon itu kalau dia cepat, kalau orang cepat dalam melakukan pelayanan, cepat dalam memberikan sesuatu, menangani dompet masalah, itu pasti dong lebih tertarik pada orang perusahaan. Selanjutnya adalah assurance atau jaminan di mana orang itu boleh backing dorang merasa aman, itu aman dan nyaman pada orang perusahaan, baik orang produk atau orang jasa, apapun yang orang lakukan, jaminan yang orang kasih pada orang itu harusnya dan memang harus itu bagus agar membuat orang percaya, membuat orang merasa nyaman dan aman pada orang perusahaan, pada orang produk dan jasa itu sendiri. Lalu yang terakhir ada reliability, yaitu perlakuan atau pelayanan yang orang berikan dengan baik sejak awal orang datang pada orang perusahaan gitu. Seperti juga kayak apa yang orang janjikan misalnya begitu pada, atau apa yang orang bilang pada orang itu, ya itu yang orang harus backing. Jangan orang bilang rupa
memberikan pelayanan yang baik dengan sepenuh hati, misalnya begitu. Mar pas dorong pe masuk, dorong pe kalakon rupa sinis begitu pada orang, itu kan tidak sesuai dengan apa yang orang bilang, apa yang orang sampaikan pada orang. Jadi reliability di sini maksudnya orang berikan pada orang sesuai dengan apa yang orang sampaikan sebelumnya, dan dari awal yang orang backing itu sudah harus maksimal dan baik begitu. Selanjutnya, kiat-kiat dalam menghadapi pelanggan. Nah, yang pertama adalah bersikap dengan baik. Bersikap dengan baik di sini yaitu ramah, maksudnya bermaksud orang senyum dengan ramah. Maksudnya begitu, itu pun bikin orang, oh ini orang ini maksudnya baking kita rasa nyaman dan ada di tempat ini, misalnya di tempat baju begitu masuk salam begitu, itu baking dorang itu tertarik dengan tempat perusahaan. Yang kedua, berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik, selain orang bersikap dengan baik, dilanjutkan oleh berkomunikasi dengan baik atau bercerita dengan baik. Pas orang datang, orang senyum, orang sapa, orang bilang selamat siang ibu, bapak, dek, begitu, orang lebih tertarik dengan orang perusahaan, orang produk, orang jasa, karena dianggap orang itu welcome dang pada orang, nyenda tertutup, nyenda jutek dang pada orang, begitu orang terbuka. Baru yang ketiga, bersikap melayani dengan sigap. Yang itu maksudnya orang layani dengan teliti, dengan fokus, jangan tak pusing-pusing dengan lain. Misalnya orang sedang melayani satu customer ini, melayani kok sementara orang melayani dia, misalnya sementara pilih-pilih baju, kok orang ini udah bingung HP. Nah, di situ dia boleh mau langsung tegur, apa orang dia langsung bilang, dah apa ngana di sini bekerja, atau cuma bingung HP. Bisa jadi orang dapat lapor dan orang karir hilang, dan orang bekerja di dalam satu perusahaan itu. Jadi diharapkan bahwa kita harus benar-benar teliti dalam melayani orang konsumen atau pelanggan. Selanjutnya adalah menjadi konsultan kepada orang pelanggan. Seperti orang bilang, ini baju rupa ndak cocok pe kita no. Yang mana juga yang bagus. Jadi orang sambil menjadi konsultan, orang bilang, iya tukang, nanti kita cari akang nih yang lebih cocok dengan ibu, yang mungkin DP ukuran atau DP bahan begitu, nanti ibu kasih masukan ulang nih kita kalau ada kurang apa-apa begitu. Itu membuat orang lebih baik-baik ketuk nih orang ini kan yang bekerja di dalam perusahaan ini, tempat ini, jadi lebih nyaman kita mau beli di sini, mau beli di sini. Nah, itu salah satu faktor yang sangat berguna untuk lebih menaikkan orang citra perusahaan gitu. Selanjutnya adalah bersikap jujur. Jujur ini tertaruh di tempat terakhir, itu adalah faktor yang paling dibutuhkan juga, karena kalau orang tidak jujur, dari situ orang perusahaan pasti akan ciri. Dimana orang jujur sama misalnya orang jual HP, nih konsumen ini tanya, apakah DP kekurangan ini? Nah, kalau orang tidak jujur, pasti tadi mau rugi, tak mau bilang DP kekurangan di HP. Pasti orang nak bilang, kalau orang jujur, pasti demi orang kenyamanan dan demi orang konsumen kebaikan, pasti akan mau bilang DP keuntungan dan kekurangan dari handphone itu tersebut, begitu. Itulah jujur. Dan yang terakhir adalah sumber kepuasan pelanggan. Ada 7 bagian. Yang pertama adalah karyawan yang perhatian. Karyawan yang perhatian di sini maksudnya memberi perhatian kepada konsumen dengan tidak cuma-cuma begitu. Apa yang orang boleh beri, orang perhatian ramah, baik, sopan, santun, itu harus orang berikan supaya orang penilaian itu, karena orang penilaian yang terpenting itu adalah orang sifat, orang sikap, orang perlakuan pada orang sejak awal orang masuk, first impressionnya orang. Selanjutnya adalah karyawan yang berusaha berjuang demi pelanggan. Sama misalnya ini di perusahaan laundry,
Torang kan di sini misalnya cuma bacuci, torang petugas di situ bacuci atau melayani pelanggan yang sebentar melayani pelanggan. Nah, kok dia ini kesan rupa dia datang cuma sendiri, cuma ibu-ibu satu, kan dia mau bawa pulang untuk baju itu banyak. Nah, di situ torang petugas untuk mau bawa DP barang-barang lain masuk di auto. Itu termasuk di faktor dimana torang berusaha untuk berjuang demi pelanggan. Itu adalah nilai poin yang sangat juga besar di bawah dari perhatian itu. Yang selanjutnya, karyawan yang terampil. Karyawan yang terampil ini atau mahir dalam DP bidang itu adalah juga penilaian yang besar, karena misalnya begini. Ini juga di dalam laundry juga ulang terampil. Misalnya tuh ibu datang di tempat laundry itu tuh, pas dia lihat, ih, nih orang ini udah setrika bagus sekali, pe rapi, atau cuci pe bagus dan ndak taruh pe bersih, pe dapat rapi itu tanpa. Itu adalah penilaian yang besar juga bahwa orang tak suka di sini bersih, wangi nih tanpa laundry ini, ndak tak bongkar sama mending ditampa di sebelah begitu. Nah, itu adalah penilaian yang besar. Dan selanjutnya karyawan yang melayani dengan cepat lebih dari yang diharapkan. Karyawan yang melayani lebih cepat dari yang diharapkan itu maksudnya misalnya laundry juga ulang. Misalnya orang dapat bilang 2 hari misalnya DP laundry 2 hari karena banyak begitu misalnya. Pas ibu datang sehari misalnya kan 2 hari, Kamis lah mau ambil, ibu datang ini Rabu karena mau baca cepat tuh, dia harap mungkin sebelum kita cuma mau cek sih begitu dong. Pas DP datang minta tuh sesudah dia itu torang nang selesai kelar dari 1 hari sebelum yang dia minta hari Kamis, hari Rabu tuh selesai kelar. Itu di luar DP ekspektasi kan. Jadi dia bagus sekali ini tanpa laundry ini, kita ada harap-harap dia kelar hari Kamis karena kan banyak minta dari hari Rabu dia kelar. Mantap sekali. So pasti kita mau beli di sini ulang, so pasti kita mau laundry di sini ulang karena di luar ekspektasi, cepat, bagus, teratur, wangi, rapi. So pasti kita nggak akan mau pindah dari tempat ini karena ini terjamin berkualitas. Nah gitu, itu salah satu aspek yang bagus juga, penting. Selanjutnya yang kelima adalah produk yang bagus. Nah, produk yang bagus ini ndak taruh di nomor 1. Paling banyak orang ekspektasi di nomor 1, tapi ndak. Tetap itu adalah aspek yang sangat penting. Karena kalau ndak ada produk atau jasa, orang mau apa sampai perusahaan gitu. Jadi produk yang bagus atau jasa yang bagus adalah salah satu aspek yang sangat dibutuhkan untuk konsumen gitu. Produk yang baik. Yang selanjutnya adalah bonus gratisan. Nah, orang sendiri pun sebagai dalam pihak perusahaan, mana mungkin orang ndak mau barang gratisan atau bonus gratisan gitu, apalagi konsumen. Jadi orang pasti mengerti bahwa konsumen pasti suka barang atau bonus gratisan yang orang bisa berikan, apapun itu. Selama itu bonus atau gratisan, pasti mereka menyukai itu. Jadi orang harus mengevaluasi mana yang harus diberikan atau dikasih bonus supaya orang lebih tertarik pada orang perusahaan gitu. Yang terakhir adalah ganti rugi yang bagus atas servis yang kurang baik. Maksudnya di situ orang misalnya orang ada salah kasih atau ada yang kesalahan yang orang kasih, di situ orang harus ganti rugi langsung tanpa bertele-tele. Orang langsung ganti rugi kepada orang konsumen itu supaya nyandak berbelit-belit, nyandak bikin orang lebih bete di situ orang pada saat itu. Pas orang ganti rugi, di situ orang langsung relief gitu, langsung lega, dan akhirnya enggak apa-apa, nanti kita tetap nanti mau usahakan juga untuk membeli di sini ulang gitu. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata atau kelalaian. Terima kasih banyak.